bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'ul a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama yang saya hormati, beliau yang mulia Kiai Haji Faisal Ma'arif, Kiai Haji Muqsil Ma'arif, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Simuddin, Kiai Haji Abdul Bahar, Kiai Musleh dan Kiai Sayudi, dan seluruh jajaran para hakim, para ulama yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga tidak lupa Kiai Ridhoi yang dari Gunung Sambung Makmur, Banjar, dan seluruh yang hadir tidak bisa menyebut. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa beliau yang mulia Ibu Anissa Edina selaku Ibu Lurah Kelurahan Gadang beserta seluruh jajaran aparatur lurah yang hadir, sahibul dakwah yaitu Bapak Hadiri, dan juga tidak lupa Bapak Marlidin dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Kepada semua yang hadir saya muliakan, dan saya yakin, hakul yakin, seluruh yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan bertatap muka muwajjahah di majelis yang insya Allah penuh barakah, diawali dengan turunnya rahmat yang bernama hujan, yang sampai saat ini masih belum reda. Kata orang Madura, sitri sitak pati raja. Namun tidak mengurangi semangat untuk hadir. Ada sebagian memang keimanannya tinggi, karena ini acara Raudhatun min Riyadil Jinan, hadir meskipun hujan. Ada sebagian yang hadir karena di rumahnya sendirian ikut juga ke sini. Ada sebagian yang hadir karena penasaran fotonya ganteng. Setelah tahu orangnya ternyata lebih bungas fotonya. Udah tahu gitu, pas tadi saya lewat di situ foto ini. Jangan melihat sesuatu itu dari luarnya. Jangan membiasakan menilai bungkus sebelum tahu isi. Sebelum tahu isinya dulu makanya. Kabin sekali. Tahu isinya itu. Dan kita gak butuh bungkus, kita butuh isi. Makanya bungkus benang ini, benang yang mutu walayah ya. Di
tidak bermutu banyak biaya. Rembong gedang di nah, sarung atlas lah atlas. Perla esena melentas. Wes sponsor. Ibu lurahnya tadi nganjuk dari Jawa. Nih. Saya dari Bangladesh. Bangkalan Desa. Jadi mohon maaf kalau nanti bahasanya saya campur gitu. Karena saya bahasa Banjar keseluruhan saya nggak bisa. Nanti yang bisa bahasa Banjar sedikit-sedikit lah. Karena ulun kada kawa. Nah, hari ini ngerti kan? Saya dulu mondok di pesantren Madura, banyak teman-teman saya dari Banjarmasin. Salah satunya Al-Ustaz Muhammad Romli ini. Saya tanya sama teman-teman yang dari Banjar, bahasa Banjar itu sulit enggak? Enggak sulit. Nanti kalau sampean ke Banjarmasin, kalau ketemu orang permisinya bilang gini, bungolikam. Jadi saya mulai di pesantren sudah tahu bungolikam. Ternyata nyampe sini bilang bungolikam ditertawakan. Ternyata lucu. Ya Bapak ya, nanti saya campur ya. Pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar. Jadi sesibak nggak apa-apa. Ya buat sesibak maksudnya. Sponsornya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj ini salah satu hikmah yang bisa diambil. Ini adalah keimanan. Saya ulangi. Video kan. Saya budi ngetel lagi. Ya. Mantap. Kamera terakhir mas, kamera terakhir. Namun mereka cuma cetak nurut enak kita ke sini. Apa cerita jadi kita ikut channel terus. Bes, saya berdiri nanti kalau saya capek saya duduk kembali gitu. Karena saya berdiri lama itu memang gak kuat, makanya saya minta kursi. Duduk terlalu lama juga gak kuat. Ingin pang tapangan lama. Saya pun berdegan langgan. Tawa penyidik. Pak Ardi. Mampu gede. Iya mau saya bawa, mau saya tasnya pun tak lecak. Oke, tapi udah bentang bintang. Pak Abdi. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra ini salah satu hikmahnya adalah keimanan hadirin. Jadi kalau mau bahas Isra, mari kita jangan menggunakan rasio, jangan menggunakan logika, jangan menggunakan akal, tapi terima dengan keimanan. Sama dengan acara kesempatan siang hari ini. Yang hadir ini pasti karena imannya mantap. Amin. Karena imannya kuat. Amin. Gak mungkin sampean hadir pakai payung basah-basahan anaknya dibawa kalau bukan karena imannya kuat kepada Allah. Amin, Bu. Centang berpengaruh. Wah, cengeng. Cepat ngecero teman-teman ribet dia. Loh, hujan dari tadi. Sampai tadi kata Pak Haji khawatir takut gak ada yang datang. Alhamdulillah datang seberapa. Kenapa kok Isra ini keimanan hadirin? Coba. Isra itu perjalanan dari Mekkatul Mukarramah
Makkahul Mukarramah sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Tahu Palestina? Tahu Palestina? Landasan ulin miri. Kita berjanji muni boleh. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang memperjalankan di malam hari, minal Masjidil Haram. Dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa Palestina. Jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1.200 kilometer. Ongguan dapat aja okor kalah 1.200 kilo. Nah 1.200 kilo itu kalau pakai pesawat Lion Air saya pun orang pembina bilang nak dia. Yang mau dimak lampir 1.200 kilo itu kalau pakai pesawat Lion Air itu membutuhkan waktu 2 jam perjalanan udara. Kalau pakai mobil 3 hari 3 malam. Kalau pakai sepeda motor seminggu. Sepeda ekal Pak Bunda. Kalau jalan kaki setahun Pak Are. Mun ngesot mati. Loh, akal yang mana yang mampu mencerna 1.200 kilo itu ditempuh perjalanan tidak sampai 1 malam. Yaman saraita laylan musahiban jibrila, Yaman saraita laylan sahiban jibrila. Bodoh lah buat lagu ngajak. Ini meskipun lagu masuk surga gak sama dengan lagu Dewi Berondong. Saban model gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini Isra, perjalanan malam dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Mi'raj itu naik. Nggih. Mi'raj artinya naik. Tapi Mi'raj ini hanya untuk naiknya Nabi Muhammad. Kalau orang kelurahan Gadang nggak boleh naik menggunakan Mi'raj, nggak boleh. Mari Isa Bang Ucak ke selaki kak pola Mi'raj. Nggak boleh. Jadi Mi'raj ini khusus naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Makanya Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husaini menceritakan, wa ilal muntaha fi'ata kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung. Cuman perlu diingat, Nabi Muhammad bertemu Allah secara langsung itu bukan berarti Allah ada di atas benih. Meskipun Allah punya sifat Al-Ali, tapi Allah tidak di atas. Karena kalau Allah kita artikan di atas, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Paham? Ini perlu saya luruskan karena banyak anak-anak muda ngupload status, saya pasrahkan semua urusan saya sama yang di atas. Baca di atas. Kamera, kalau lagi boleh. Untuk apa Isra Mi'raj itu hadirin? Untuk menerima satu ibadah. Yang ibadah ini menjadi ukuran orang Gadang ini selamat apa tidak, surga apa tidak. Sampean kalau ingin tahu apakah sampean itu ahli surga, tidak usah tanya sama Pak Kiai. Coba ngalih mun bejengnya istiqomah berarti kan masuk surga. Silakan tanya.
Roti ini makan dia gitu. Ukuran kita selamat atau tidak, masuk surga atau tidak, mun beujeuh ijaga berarti yang selamat. Pasera orang si beujeuh STP, sholat 5 waktu, kalau perlu ditambah dengan bangun malam, jam 3 malam bangun. Kalau yang mau sholat sendirian malas, bangunkan suami, kurdut sarungah, cukup. Insya Allah cukup. Ini mau cukup benih yang sholat asilat. Siapa yang menjaga sholat, maka dia akan selamat. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Syekh Nurhan Nasir. Beliau pernah menyatakan ada kelompok 5 orang yang 5 orang ini tidak akan masuk surganya Allah. Dari umat Nabi Muhammad ada 5 kelompok. 5 kelompok ini tidak akan masuk surga. 5 kelompok ini tidak akan selamat karena 5 kelompok ini tidak disyafaati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain yang 5, semua yang hadir akan dibawa Rasulullah ke surganya Allah dengan syafaat. Mudah-mudahan kita yang dibawa Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, perhatikan. Nanti gue lebih sampean tak masuk sinema. Mun masuk sinema, ambuin kan makin nggih. Siapa orang yang pertama yang tidak akan disyafaati Rasul, tidak akan masuk surga dan tidak akan dibawa Rasul ke surganya Allah? Yang pertama, asyirku billah. Orang sesirik de Gusti Allah. Sirik bukan syarik ya. Karena bahasanya ini agak sama. Kalau syirik itu bahasa Arab, kalau syarik bahasa Banjar. Ada bahasa Banjar agak sama dengan bahasa Madura. Kalau bahasa Banjar, boler. Pantek. Wis burung. Kalau kita mudah Madura dah bilang. Nah, makanya ini kan masalah bahasa. Orang itu man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang tahu bahasa orang akan selamat dari tipu dayanya, tidak akan ditipu, tidak akan dikalahkan orang yang tahu bahasa. Bukan mungkin. Madura dengan Banjar itu bahasanya jauh. Orang Madura mengatakan rojek, orang Banjar mengatakan pencok, orang Bawian mengatakan mancok. Dia pun bahasa Bawian ke Madura, kak mana mancok dua. Usah melelek kalau dibiarkan itu. Namanya campur bentong telak tomat. Ini makanya bahasa penting. Seperti tadi, ibu dari Nganjuk ini tentu pakai bahasa Jawa. Kalau orang Nganjuk nikah sama orang Madura, yang Nganjuk gak tahu bahasa Madura, yang Madura gak tahu bahasa Nganjuk, kiamat. Selake Nganjuk, sini ini Madura. Madang pertama selake ngocak, dicekel. Cekel mantelik selake. Cekelek enak. Padahal kan selake suruh teku aki. HP maksudnya HP gitu. Semadura, ring Madura menurut andi anak masuk ke KB, ngocak ke selake. Mas, masuk KB mas. Iya deh masuk KB, umperan. Nah, Madura mau masuk KB andi anak, dia pun masuk KB, masuk KB. Ada cecer sekali. Ya makanya karena enggak kalau orang soalnya beda kata sini, kalau yang ring Madura tabu, yang ring Bencel parot. Ring Madura parot itu di kendeng dulu. Ya, yang ring Madura beres, orang Banjar baras. Pun ring Madura terketuku penyakit baras man. Ini kok segila itu. Mungkin apa nih? Benda ring Najwa dan Juko, ring Madura entar. Pas jual Juko ngucap apa man? Ini mau apa tak bener? Bapak
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, lanjut nih. Siapa yang tidak akan disyafaati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan masuk surga? Yang pertama, asyirku billah, orang yang punya perbuatan syirik kepada Allah. Ma huwa syirik? Apa syirik itu? Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sampean standar ibu aki. Ini kalau bukan punya. Bukan punya. Surga yang engkau janjikan. Ini aku rono kan? Enggak bisa. Kalau urusan ini enggak bisa, aku biar. Mek tema antian mereka. Ya mentang mek orang-orang mah. Enggak, saya di rumah punya mek. Mbak pun tidak mau kalau diduakan, betul? Jangankan sampean, istri saya juga saya pernah tanya. Dulu ada lagu madu di tangan kirimu, racun di tangan kananmu. Kalau sampean ditanya sama suaminya, mau yang dimadu apa diracun? Gak ada yang mau. Istri saya jawab, Dek, mau yang dimadu apa diracun? Dia bilang, gak apa-apa mas, saya siap dimadu, asal sampean siap diracun. Ingin tenang, mohon mati. Ini mengisi tunggu bisa ini berdua. Apa panggungannya? Macam-macam. Kemarin lusa saya pengajian di Tapin. Setelah pengajian foto-foto di atas panggung. Kita ikut drop haram berpapang. Jangan mau nembak cecek-cecek Pak Adon jangan. Bicara bola aja gerempak. Boleh mana kan Pak Etero. Aduh bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam. Potong. Salawat Nabi Muhammad. Minum motif susu. Boleh enggak boleh. Saya dari dia ini enggak nemu. Saya ada. Apa yang enggak sokon? Sekarang tuh meninggalkan yang buat. Muhammad. Apa itu syirik? Syirik itu menduakan Allah, punya keyakinan selain keyakinan kepada Allah, mempunyai harapan selain harapan kepada Allah. Itu syirik namanya. Hadirin, perlu diingat, kita ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai jimat kadang-kadang, betul? Boleh sih mengakui sapu biru, boleh sih mengakui kanong, boleh sih mengakui akik. Orang di luar NU bilang NU syirik, NU percaya kepada selain Allah. Saya jawab di mana-mana, syirik itu tidak akan masuk surga, tapi pakai jimat itu tidak syirik. Karena kita tidak percaya kepada jimat, kita percaya kepada Allah. Jimat hanya sebagai perantara saja, betul? Mun mengkui jimat kepada kafir, makin nginum bodrek kafir. Paham? Kalau percaya selain Allah syirik. Yang ajimatan seperti orang NU itu bukan syirik, hadirin. Karena orang NU-nya jimat syirik, pakai sapu biru syirik, kafir dan masuk neraka. Tidak semudah itu. Kita tidak percaya kepada jimatnya, kita percaya kepada Allah. Jimat hanya sebagai perantara, karena kita manusia sebab. Waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Harus ada sebab dulu, gak bisa. Barang siapa yang ingin sembuh dari haus harus minum. Muntrober saja batungi. Kalau ingin sembuh atau ingin kenyang harus makan. Muntrober dengan topo tu deh. Muntro andi anak botu. Atau boy. Atau boy anak dia belum. Anak ke. Atau boy. Ini kuncen culak dong. Nah itu sebab, paham? Air tidak bisa menyembuhkan haus, tak bisa hadirin. Yang menyembuhkan haus itu Allah. Air tidak bisa kekuatan, tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan haus. Air hanya sebagai sebab.
Karena budak sampean manusia. Kalau manusia harus ada sebab dulu. Nah, yang bukan bagian kalau Allah tanpa sebab bisa. Apakah bisa bagi Allah orang tidak makan, tidak minum, tapi tidak lapar? Bisa. Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, hidup. Apakah bisa bagi Allah tidak bersuami, tidak beristri, punya anak? Bisa. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Penting apa pakai fayakun? Jangan langsung konjong. Harus penting konjong. Suruh mulai kader. Mulai kader. Bulaku menguncang gula boleh aja berhitam. Mentali ikat yang listrik. Dan Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Allah bisa tanpa sebab. Manusia tak bisa. Dan Nabi Adam itu apa? Tanah kan saya bilang. Ini ada bagi. Tanah dibentuk. Allah dawuh kun, jadilah manusia. Fayakun, jadilah seorang manusia. Setelah Nabi Adam tercipta, Nabi Adam pulang ke tibi tengku. Akhirnya apa? Kita tengku. Hipotek tulang rusuk sekacer diciptakan dari tulang rusuk itu Ibu Hawa. Makanya perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang kiri. Makanya dulu ada lagu katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Kenapa kopak kok didangdutin? Makanya kata kitab Qamsul Basair, laki-laki itu rusuknya hilang satu, yang kiri. Kenapa kok hilang? Karena diciptakan seorang istri dari tulang rusuk suami. Makanya sampai sekarang laki-laki itu rusuknya hilang, yang kiri satu, yang kanan 12, yang kiri tinggal 11. Kok hilang satu? Dijadikan istrinya satu, makanya hilang. Raka kak takut 4 si ada. Boleh kita ngosok 2 si elang lek. Kita ingin lagi cuma tek-tek Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam tanpa perantara, Nabi Isa tanpa seorang ayah. Siti Maryam itu berada di masjid beribadah. Tahu-tahu dia hamil. Lalu Siti Maryam munajat kepada Allah. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana saya hamil sementara saya tidak pernah menikah? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lagi kalau Allah itu. Begitulah kalau Allah berkehendak Maryam tanpa suami pun Allah bisa menjadikan perempuan itu hamil. Siti Maryam tidak punya suami, hamil dan punya anak. Alhamdulillah di Bangkalan sekarang sudah banyak yang meniru Siti Maryam. Bangkalan, muni gadang kan pulang bocah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita tidak percaya sama jimat hadirin. Kita tidak percaya sama apa yang kita pakai. Kepercayaan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya bersatu menuju Allah. Allah adalah kekuatan. Selain Allah itu hanya sebagai sebab untuk mendatangkan kekuatan Allah Subhanahu. Makanya pakai jimat nggak apa-apa, asal keyakinan kita yang memberi kekuatan adalah Allah. Pakai akik boleh, yang penting kita punya keyakinan yang memberi kekuatan adalah Allah. Akik nggak punya kekuatan, kalian setengah jam lah. Bisa apa sih ambo? Nah, kerja kalau ikut jam ini. Mending TV apa nak boleh ni? Aku makai raka gua. Jam. Gak apa-apa lu. Sekarang lagi rame, viral nih.
Jangankan anak-anak, saya aja suka main PKC. Mikrofon, Main mikrofon. lato itu. Saya juga suka, tapi malam. Lato malam. Main takut-takut kata dia. Minjem doang. Mau naik terus Saudi, mau naik terus Saudi. Keluar mate. Cek. Mati selaya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapakah orang yang tidak disyafaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan masuk surga? Yang pertama, orang yang mempunyai perbuatan syirik kepada Allah atau perbuatan asyirku billah. Syirik kepada Allah tidak akan selamat. Syirik kepada Allah tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Untung ikut cak haram jangan bakun bulu kan. Semua-mura pidato baru din natin subuh. Yung pang acara na lang. Yung pang nalakikan. Anang na dyan ako. Satu syirik kepada Gusti. Yang nomor dua, siapakah orang yang tidak akan disyafaati Rasul? Ingatin, bagi sama kerja mana benar dan lagi. Yang nomor dua, al-ihdas fiddin. Orang yang mengada-ngada di dalam beragama. Orang yang membuat-buat hal baru di dalam agama. Tidak dikerjakan Rasul, dia kerjakan. Ini kalau kan tumakai mau turun mun guna pidato nak anak putar. Saya anak guna yang bukan cana pulang ini. Jadi kamu kene mau nabunuh itu. Yang bukan dia maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mengada-ngada hal baru, mengada-adakan berbuat-buat yang tidak dilakukan Rasul akan masuk neraka dan tidak akan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang kedua ini yang menjadi sasaran juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ziarah kubur dibilang bid'ah. Kita sholat tarawih dibilang bid'ah. Kita kunut subuh dibilang bid'ah. Saya jawab di mana-mana, yang kita lakukan semuanya ada landasan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengada-ngada. Sekalipun kita mengada-ngada, ingat yang disebut bid'ah masuk neraka itu adalah sesuatu yang dolalah, bukan sesuatu yang hasanah. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Yang tidak dikerjakan Rasul dikerjakan pada saat ini, itu ada dua. Kalau hasanah masuk surga, kalau dolalah masuk neraka. Paham? Karena gunakan sampean kolan NU nikah kocak tak norok kanjeng Nabi. Saya jawab, yang dinamakan ikut Rasul itu benih betul persis. Yang bisa persis silahkan, yang tidak bisa jangan dipaksa. Paham? Rasul dulu pakai jubah, kita pakai sarung, lalu bilang bid'ah. Rasul tak sarungan. Kecuna jubah dia nutupi aurat. Jadi kalau sarung menutupi aurat itu sudah ikut Rasul. Meskipun kita, kamu tidak ini. Kamu robot. Kalau Rasul pakai jubah itu maqasid syariatnya untuk menutupi aurat, maka kita pakai sarung juga ikut karena ngangkui sarung juga nutupin yang enggak, itu tidak ikut Rasul. Kalau ikut Rasul pakai jubah, tempat
tak pada. Nggih dah bang. Mungkin Mekah ajubaan padang pasir, makanya tidak begitu terasa panas, simple. Pun gunung pahagui juba, mari ajubaan pahalan dulu. Kan sepi juban aja. Mungkin dah bang. Di kelurahan Gadang ajubaan, mari ajubaan pahacuan cukup ke pasar. Kan gelap celok dengan betes. Rasul itu kalau siwak pakai kayu arok, kita pakai Pepsodent tidak bid'ah. Meskipun Ciptaden kalau diniati siwak juga dapat pahala. Yang dinamakan ikut Rasul jangan Rasul kayu, kita kayu. Yang bisa pakai kayu arok lebih utama karena dilakukan Rasul. Saya tak andi kayu arok makin kui rancang bau badoh. Jadi jangan langsung kalau tidak pakai kayu arok bid'ah. Duh, pakai surban nggak apa-apa. Pakai baju nggak apa-apa. Gini kui ruku mukenanya. Jadi kalau mukenanya putih 2 hari aku lihat tiba-tiba. Saya sering menemukan di masjid orang siwak pakai sarung. Nggak apa-apa. King mun tempo na mancing pak sarung may pakatas takok siwak si bebel takok. Nah, apa mah tidak buat sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mun kau tu persis ban kanjing Nabi makin lagi kampung Gadang pada bid'ah. Pilih kanjing Nabi senang dina. Kalau harus persis jangan lain ke Madinah ke PG. Jadi jangan langsung yang tidak dilakukan Rasul itu masuk neraka. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar melaksanakan tarawih dengan berjamaah dan dikumpulkan di satu tempat itu tidak dilakukan Rasul. Sayyidina Utsman melaksanakan adzan 2 kali ketika Jumat itu tidak dilaksanakan Rasul. Makanya jangan langsung menyatakan yang tidak dilakukan Rasul itu neraka. Itu sama halnya kita menyatakan bahwa sahabat masuk neraka. Dan ini akan menjadikan kita jadi orang celaka. Na'udzubillah. Man terselamatkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Benih pada bayi kebayi ini kan langsung masuk neraka benih. Dulu sahabat Rasul masih hidup, ada sahabat yang berbuat-buat baru dalam agama, dan ini kata Rasul masuk surga. Dulu kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sudah 2 rakaat ada makmum datang, maka yang datang ini bermakmum langsung sholat 2 rakaat secara cepat, sisanya ikut imam. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal tidak melakukan hal itu, tapi mempunyai perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasul dan sahabatnya. Rasul sholat 2 rakaat, Mu'adz bin Jabal datang. Karena Rasul sudah 2 rakaat, Mu'adz bin Jabal langsung sholat ikut Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'adz bin Jabal akhirnya berdiri lagi melaksanakan 2 rakaat yang tertinggal. Ini adalah perbuatan atau hal yang dilakukan Mu'adz bin Jabal dan tidak pernah diajarkan Rasul. Setelah sholat Rasul bilang, qad sannalakum Mu'adz faf'alu hakadha fi sholatikum. Mu'adz telah berbuat hal baru dalam ibadah. Kalau kamu sholat, ikutlah apa yang dilakukan Mu'adz. Ini yang dilakukan Mu'adz berbuat sesuatu yang baru, tapi Rasul tidak menyatakan masuk neraka. Artinya perbuatan yang berbuat tidak diajarkan agama yang masuk neraka kalau bertentangan. Contoh, di Malang dulu ada sholat pakai bahasa Indonesia karena takut tidak ngerti. Kalau nggak ngerti nggak bisa khusyuk. Iya, mulai punya Gadang pada mau punya Istiqlal kan sama masjid lain tapi ring Arab Allahu Akbar, ring Inggris Allah is the big, Banjarmasin Allah ganar, Madura nyampe Allah raja ganar. Kan malaikat itu boleh saja dia itu. Malaikat situ mengucap tapuk orang mana. Lah ini gak boleh. Kenapa? Ini bertentangan dengan perintah Rasul. Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau mau sholat, samakan sholatmu dengan sholatku. Kalau pakai bahasa daerah, itu tidak sama dengan sholat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Bagaimana? Gimana paham? Apa saya? Yes.
Ada 5 kelompok tidak akan masuk surga dan tidak disyafaati Rasul. Yang pertama, nomor 2, satu syirik kepada. Nomor 2, al-ihdatsy fid-din, mengada-ngada dalam beragama. Yang nomor 3, iya nomor 3. Yang nomor 3, man istakhaffa bis shalah, orang yang tidak menjaga sholat dengan baik. Alhamdulillah, mungkin hanya orang gadang insyaallah aku itu betul. Anang ngeden. Sorot itu. Tentang bukan aku ulang masih Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Man istakhaffa bis shalah, siapa yang inting di dalam sholatnya. Apa bahasa Anjir penting? Ya intingnya bahasa Anjir apa? Boleh. Boleh kakinya. Jangan koler lah. Koler aja koler. On. Barang siapa yang lalai terhadap sholat, maka dia tidak akan masuk surga. Ma makna lalai? Apa yang dimaksud orang yang manistakhaffa bis shalah? Yang pertama, orang si abajeng mereka bejeng. Sholat tapi sholatnya masuk ke waktu yang lain. Sholat zuhur 4 rakaat, oleh 2 rakaat pas masjid, baru 2 rakaat di sholat zuhur, 2 rakaat masuk ke asar. Ini hukum sholatnya sah, tapi haram hukumnya kan mereka. Tidak boleh kakang baru nggak kemudian ini. Kalau kata orang Madura itu istilahnya sarif. Tahu sarif? Bunyian bang sarif asar masuk ke maulid. Itu sarif. Sholat orang yang dalam sholatnya lalai ini tidak akan disyafaati Rasulullah. Apa yang dimaksud lalai? Waktunya terlimbas. Terlimbas. Disebut tinggal telah umur. Yang nomor 2, apa yang dimaksud lalai? Nak urus sholat, berjaga kencang keluh. Boleh nak ada berjaga kencang? Boleh nak ada? Ngomong. Dulu saya ada menemukan video tapi sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nggak boleh sholat cepat, tapi kalau sampai tidak ada tumak ninah, maka sholat itu tidak sah. Saya selalu bilang dan saya selalu praktekkan dalam Isra Mi'raj. Kamera. Bejeng selalu sah. Perhatikan, yang tidak sah cepat seperti ini. Ngomong itu nggak sah. Meskipun cepat, kalau tumak ninah dan i'tidal dijaga, itu nggak apa-apa. Ini kita wajib berhenti sejenak, sekedar membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau yang mau baca malas, gak baca gak apa-apa, tapi harus berhenti. Allahu Akbar, cekak gendurnya. Sami Allahu liman hamidah. Ini harus intisal, cakulian. Kita kacang badan kata akulian, keng tangan akulian itu juga gak sah. Allahu Akbar, sami Allah. Jorok-jorok kan tidak tahu. Beda apa tanda kak? Maju situng ke contoh kak. Arab kau tidak tulis tak? Pun nyeri keyboard top. Oh, Beda. Benih tak boleh nekem. Yang tanang remare. Sami Allahu liman hamidah. Sini dulu. Kira-kira Subhanallah. Baru pak ntar dengar. Allah. Jangan orang katemu.
Mau tahu aja urusan cowok. Bener betul kan? Nah, harus tumak nina, tak boleh langsung nih. Langsung tak sah juga bener sampean. Paham? Jelas? Terus saya sering menemukan lagi dalam sholat, perempuan sholat tapi cangkimnya di luar. Aneh. Dagu. Bahasa Bencer apa? Dagunya. Ini cangkim. Apa sebenarnya cangkim ini? Nanti kan kau menelotong. Yang dari kemarin-kemarin sampai sholat dagunya kelihatan, mulai saat ini pakai kerudung dulu, baru muknanya dipasang. Kalau dagunya terlihat, tidak sah sholatnya indah Syafi'i. Dari kemarin-kemarin terlihat bagaimana sholatnya. Niatkan yang kemarin-kemarin ikut Imam Abu Hanifah. Jadi yang kemarin sah, tapi ikut imam lain. Sekarang kita kembali ke madhab kita Imam Syafi'i. Topi jeng cangkim aja tuh gue. Jadi kodungan gelu, mari kodungan baru muknanya dipasang. Ini sering saya temukan. Terus kasus oleh yang sering saya temukan dalam sholat, banyak orang sholat songkona tak ipelkot. Kalau orang sholat gerigiknya tidak dipelkut, Pak Muja apa? Mun salah kapi dan nak kan kumbi ceramah TV. Mandi salah kapi. Yang ku tak melarang ke ceramah ngarang. Hari ngitek yang ide ganjil. Yang ku tak ngitek, kecuali nyak banyak aja kang kok kapi. Yang ku gampang, ngarang waktu dan nak kumbi TV. Cerita abit 5 menit tu. Mun tak apoter yang mabuk tu ya. Mari apoter kapan ambu apa lo tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dia dong boleh. Nanti menit tarot pakai sampai isya tak kira mahal saya tidak. Kayak lagi dengar kira cara norok lah. Asar. Ayo boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. So, ini minta ikut bajang tidak sah. Karena dalam kondisi sujud semua anggota kita harus menghadap kiblat. Makanya si songkon yang bisa pelkot. Lah kadung gerak tak bisa pelkot. Cepak setakut celpak. Ilmu segi bisa pelkot buka dipelkut. Ya. Nah, dilipet. Tampe gitu. Diberi tampe butuh sama. Jadi pelkutnya bahasa Indonesia adalah apa bahasa Indonesia pelkut? Ini pelkutnya. Baca apa? Banyak bahasa Madura itu yang tidak ada bahasa Indonesianya. Nyapo ada. Apa bahasa Indonesia nyapo? Nyaputnya. Cucu. Dodo. Engkau boleh pijat kaki cucu bah beres deh. Munda tak cucu apa? Saya kalau dipijit kamu jodoh deh. Ngepet cek ngandung kaki. Jadi saya bisa dipelkut. Bisa dipelkut. Kita pelkut. Tekuk. Ditekuknya bahasa Madura tekuk. Bener tekuk. Pelkut. Aja mari ya pelkut. Kerja komentar lah. Kalau ngelek ser. Yes, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga sholat dengan sempurna. Amin. Mudah-mudahan dengan acara Isra wal Mi'raj ini kita termasuk orang yang hati-hati di dalam ibadah sholat. Amin. Saya sering menyatakan di mana-mana, acara Isra wal Mi'raj ini sukses bukan diukur dari banyak yang hadir. Sukses karena ramai, tidak. Sukses acara si dari Madura datang Khalil Yasin, tidak. Acara ini sukses. Siapa yang setelah acara ini menjaga sholat, lebih hati-hati terhadap sholat, acara ini sukses. Ingun pakun enteng kebejeng, sopu pakun kolbeto, maulid pakun nak masuk Aisyah, asar nabrak ke maulid. Berarti acara makin ini katanya dua dah hadir. Oleh karena itu kita sukseskan acara dengan apa? Menjaga sholat lebih hati-hati lagi. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Di dunia kita akan menjadi orang yang selamat fil akhirah. Amin Allahumma. Kalau sholat sudah dijaga,
maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sholat baik, maka dia akan masuk surga. Siapa yang menyatakan, Rasul yang menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti yang akan dihitung pertama kali ketika masuk hari kiamat sholat, puasa, kemudian haji, kemudian zakat, kemudian malaikat langsung membuka babus sholat. Fa idza sholuhat, kalau sholatnya itu bagus, sholuha sa'iru amali kulli, amal yang lain ikut bagus. Makanya ibadah sholat ini nggak bisa ditinggal. Sholat nggak bisa ditinggal, ibadah yang lain bisa ditinggal. Mau haji tapi masih belum punya uang, Allah aja maksa. Aku abelikan Banjarbaru. Bukan dia. Mau puasa, nggak kuat, saya sakit, nggak usah puasa. Dikodok nanti di bulan Syawal. Mau puasa tapi mengadakan perjalanan ke Jakarta, boleh tidak puasa. Terus diganti nanti bulan Syawal. Mau puasa, no bisa. Apa? Tua kedua tak kuat siapa? Oh no bisa. Allah tua dia no bisa. Kawan boleh siap dia bagaimana no jaga. Masa mah ada maketan petaki. Allah tua dia kerso dalam apa ya kerja tak masuk. Allah. Opa. Iya saya tua, geng mondria. Mana boleh janda dengan kuat. Nama lagi bangga. Dia mau dulu ekor dulu. Nomor second sama orang. Tak lihat kan. Nomor dengan. Magelok pati bunga skor laganan. Son, tidak gede begitu. Janda. Haji boleh ditunda, puasa boleh ditunda, zakat boleh ditunda, sholat tidak boleh ditunda. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Makanya tidak boleh ada cerita orang mati punya hutang sholat, tidak boleh. Loh, saya masuk rumah sakit Ustaz, saya kencing pakai pipa ini, saya najis, saya nggak bisa berwudu, saya nggak bisa mandi, saya nggak bisa ganti pakaian. Bagaimana saya sholat? Sholatlah faqitu huroin, atau sholatlah bihurmatil wakti. Sholat dalam keadaan najis, sholat dalam keadaan nggak punya wudu. Nanti kalau sembuh diganti sholatnya. Duh, kalau diganti kan nggak ada faidahnya yang sholat. Ada. Kalau mati sholatnya ini dianggap sah, tidak punya hutang. Kalau sembuh diganti. Tapi saya sakit parah Ustaz, saya nggak bisa berdiri. Nggak apa-apa, jangan sholat berdiri, sholat duduk. Allahu Akbar. Cari kursi, duduk di kursi. Allahu Akbar. Rukuknya ngendek semuanya. Sujudnya ngendek pamabeun. Tahu siapa depan? Aplikam ngendek. Iya, ini sholat gak normal boleh. Rukuknya ngendek, sujudnya ngendek, cukup. Saya gak bisa duduk Ustaz, saya sudah parah. Sholat mutqaji'an, sholatlah dengan keadaan tidur miring, kepala di bundaja. Gula kujak monjang gula boleh kan? Coba anggap di apa nyaman namanya? Utara. Sini? Laut kok. Ngilang pun laut ini. Kalau sholat tidur miring, kepala di utara, kaki di selatan, miring menghadap kiblat. Cara rukuknya, miringkan kepala. Sujudnya, miringkan kepala lebih banyak lagi. Tak bisa miring, tak sarah sesakit. Sholat mustalqiyah, abojeng akentang. Mun akentang beni Allah deh, tetapi Allah temur. Kepala ibun temur, sokoh ibun berat atuh kiblat dikasih bantal.
Jadi sholat agentang tak bisa mereng agentang. Tapi khusus ibu-ibu, mohon aku aja nggak agentang, amit kelu kasih lakken. Kak, kalau saya agentang ada kayak aja nggak gua. Tapi nyambung ngajak main pal-kapalan. Bisa laki yang laki lato-lato. Paham? Ada tak bisa agentang lah anak. Sholat kaifa amkan. Derma goilah melkot pada, nongok pada, abacak melkot pada. Rukung paguli ceritakan, sujud paguli, abacak. Ada betul tak ampuli tak. Sholat bil isyarah. Aku jangan kalau bertengah. Takbirah, etep, fatihana, etep, rukung, etep, lawanan. Tak, ada tak akid tak ada salah dengan, tak bisa akid. Sholat bil qalbi, sholat dilakukan di dalam hatinya. Mada ma'akluhu thabita, selama masih bisa membedakan antara panas dan dingin, antara pahit dan manis, tidak boleh meninggalkan sholat. Maka tidak bisa berkedip. Sholat bil qalbi, dengan hati. Ustaz, ini hatinya sudah tidak bisa berangan-angan, hatinya sudah tidak bisa memikirkan sesuatu. Dia pun hatinya tak bisa aku teh hadiri koni. Haji amat. Suruh aku jambu, ibu jangan. Aduh. Paham? Jadi bojang tak bisa tinggal ni. Makanya tidak boleh ada cerita umat Islam punya hutang sholat, tak boleh. Makanya Imam Syafi'i menyatakan man mata wa alaihi sholatun lam tufda wa lam tubda alaihi. Siapa yang mati punya hutang sholat, gak usah dikodoi sholatnya, karena meskipun dikodok tidak akan mampu menggantikan sholat yang ditinggal, saking beratnya orang yang meninggalkan sholat. Ini kata Imam Syafi'i. Tapi wa fa'ala subuki an aqaribihi, tapi Imam Subuki mengkodoi sholat dari keluarga yang mati punya hutang sholat. Sampai punya keluarga mati punya hutang sholat, kalau dikodok sholatnya sampai ikut Imam As-Subuki, hukumnya boleh. Punya keluarga mati punya hutang sholat tidak dikodok, sampai ikut Imam Syafi'i juga hukumnya boleh. Paham? Bis, iya. Secem lah. Ini bisa Maria ini. Maria dulu. Jam lagi. Sampai kolema. Ongkur. Guna pakai pidato sampai kolema sampai tak kira boleh. Nah pakai pidato sampai kolema. Ku kira cek ke sampai. Kan tuh saya dengan nasi di TV online. Iya. Kuda pakai pidato sampai setengah 6. Tak kira aku rian bagunda ya sampai. Ing mandebak gubungon aku udah EPS we. Tolong hundil dia dan semua. Ada apa kak? Bila hitam sakti juga sotu itu. Tembang EPS we gubungon saya boy. Yang pertama, tidak akan disebati Rasul orang yang punya perbuatan syirik. Yang kedua, tidak akan disebati Rasul orang yang mengada-ngada dalam agama. Yang nomor tiga, tidak akan disebati Rasul orang yang melalaikan manis tahafabis salat. Makanya dengan Isra Mi'raj, mari kita semangat jaga salat. Insya Allah kita akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Nomor 4, pasera imamun zodim, pemimpin yang zalim tidak akan disyafaati Rasulullah. Yang nomor 5, yang terakhir, siapakah yang tidak akan disyafaati Rasul? Yaitu man kadzdzaba bis syafaat, orang yang tidak percaya dengan syafaat Rasul itu tidak akan disyafaati. Man kadzdzaba bis syafaati falaisa lahu 'alaiha nasib, orang yang tidak percaya dengan syafaat tidak akan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang 5 ini. Amin. Sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Mantar saja hadir masuk surga. Amin. Bisa aja gojeng 5 bekah. Amin. Mantar lancem umur sebarokah. Amin. Mantar kita agama Mekah Madinah. Amin. Mantar kita bisa nyala sedek makam Kanjeng Nabi. Sehadir mun bedesan di hajat ipakempang hajat. Sehadir mun bedesan sakit ya Allah yang kak penyakit. Sehadir mun bedesan di otang lekas ngejar otang. Mun kita bisa majer ke otang sema otang mantur lupa. Amin. Amin.
demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf orang. Muncul boleh. Betul tuh kesedih. Yang pun menajam dan ayo angkat tangan. Laki. Jeruk makan jeruk. Terus lo main dong pedang kan? Katanya jangan laki dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah. Bila ada yang salah, kesalahan itu murni dari kebodohan dan kelalaian Muhammad Khalil Yasin. Mohon maaf dan mohon diperbaiki. Satu orang sambil kerja, bukti. Kung sama orang kerja sini kemungkinan pidato ni. Kata ikujokin, jauh-jauh boleh mengantuk deh. Siapa mau nyinyir gitu? Jadi khudma sofa wadak makadar, ambillah yang 5 dan tinggalkan yang lain. Selema kondugi, selema sibuk leman, tikel magi cenucen manfaat. Amin. Leman di kantor tak usah bocah, curi tak nyarang, magi nyarang na juwes. Ing panterang pak terima kok, kok jual. Allah dengan Allah, ojen itu ding Allah kan. Iya karena mungkin kan aduh anak terima macam Allah. Namun lambak memang sini kau banyak. Saya pernah Khalil event ciman di Pak Bupati 20 hari tak ojen bengkal. Padahal kalau yang kertas disebut di atas atap 20 hari tak ojen. Pak Bupati penasaran. Apa ciman demi Pak tak ojen 20 hari? Ketik ku baca anda tak kalau sedekah. Palaan Bupati Raja. Ya benar kan? Jujur. Muak itu. Lebih kurang, Pak. Ditanya nanti kalau Karol ke sini tanyakan sama Karol. Benar enggak? Saya pernah Khalil ngasih jimat sama Pak Bupati tulisannya. Akhirnya saya tulis tak ojen dulu aja. Enak. Nunggu depan ngajian Khalil saya berizin ada tulis. Minta ikirin benda pala kau. Terus. Mohon maaf yang tidak batas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.